itu adalah sejarah terbesar di Indonesia. Sebuah institusi memberikan zakat perusahaan dan karyawannya sebesar 173 miliar. Di tahun sebelumnya, di tahun 2022 itu kita menyalurkan kurang lebih 124 miliar atau berapa. Dan di tahun 2021 saat BSI berdiri itu kurang lebih 92 miliar. Jadi di situ saja sudah kelihatan bahwa BSI ini betul-betul memberikan. Assalamualaikum teman-teman Inspira. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rina Zayani. Saya di sini sebagai host podcast Inspira dan tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber Inspira yang luar biasa tentunya, yaitu Bapak Abu Wafa Imanullah. Beliau ini adalah pimpinan cabang, pimpinan Branch Manager Bank Syariah Indonesia Blora, Mbak Lina. Branch Manager Bank Syariah Indonesia. Pas sekali dengan tema kita hari ini, yaitu peran BSI atau Bank Syariah Indonesia dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Nah, untuk Bapak, ini kan misal ada teman-teman Inspira yang kurang tahu atau bahkan belum tahu tentang ekonomi syariah itu seperti apa. Bisakah Bapak memberikan sedikit gambaran atau penjelasan, Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton Inspira, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama saya Abu Wafa Imanullah. Saya saat ini alhamdulillah diberikan amanah untuk menjabat sebagai Branch Manager Bank Syariah Indonesia, kantor cabang Bantu Blora. Alhamdulillah BSI kini sudah hadir di Blora kurang lebih 4 bulan. Insya Allah kami siap melayani, kemudian memberikan layanan kepada panjenengan semua yang ingin bertransaksi melalui perbankan syariah khususnya BSI. Mungkin tadi pertanyaan Mbak Lina ya, sebelumnya saya cerita sedikit dulu ini Mbak mengenai Bank Syariah lah ya, sejarahnya Bank Syariah. Jadi awal mulanya itu sebelumnya Bank Syariah itu sudah diinisiasi sejak lama. Ini kita tidak bicara hanya Bank Syariah Indonesia saja, tetapi bank-bank syariah yang ada di Indonesia. Jadi di Bank Syariah itu dulu sudah diinisiasi di tahun 1980-an oleh Majelis Ulama Indonesia, kemudian difokuskan lagi pada saat lokakarya Majelis Ulama Indonesia, pada saat itu kalau nggak salah di tahun 1990 ya, 1990, di situ memang hasilnya itu Majelis Ulama Indonesia ingin mendirikan bank Islam. Jadi istilahnya bank yang berprinsip dengan syariah Islam. Maka kemudian alhamdulillah di tahun 1992 kalau nggak salah itu berdirilah yang pertama itu Bank Muamalat. Pertamanya Bank Muamalat. Kemudian juga secara legalitasnya dulu pada saat awal-awal Bank Syariah pertama Bank Muamalat itu memang undang-undangnya itu masih belum kuat ya, waktu itu hanya diatur bank yang menerapkan menggunakan prinsip bagi hasil. Kemudian di tahun 2004 kalau nggak salah baru keluar undang-undang yang menyatakan bahwa terdapat dual core system, dual banking system. Jadi bank itu bisa melayani syariah dan bisa melayani konvensional. Kemudian di tahun kalau nggak salah di tahun 2008, nah barulah muncul undang-undang perbankan syariah yang mengatur semua mekanisme tentang perbankan syariah. Jadi awalnya memang Bank Syariah ini inisiasinya memang dari Majelis Ulama Indonesia awalnya dulu. Bahkan kalau kita tahu fatwa MUI fatwa nomor 1 tahun 2004 itu menjelaskan bahwa bunga bank itu sudah termasuk riba dan itu sudah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Makanya sekarang bagi umat muslim tidak ada lagi tidak ada lagi keraguan atau alasan untuk tidak menggunakan bank syariah
karena bank syariah sekarang semuanya sudah tersebar di mana-mana gitu Mbak Lina. Ini saya dengar munculnya Bank BSI itu dari tiga ya Pak, tiga bank negara Indonesia itu berada dari BNI, BRI sama Mandiri. Itu bagaimana ceritanya Pak? Oh baik, jadi kalau saat ini Bank Syariah Indonesia, jadi Bank Syariah Indonesia itu memang baru lahir kemarin di tahun 2021. Jadi tepatnya di tanggal 1 Februari 2021. Bank Syariah Indonesia ini adalah hasil mergeran dari tiga bank syariah milik Himbara. Jadi ada BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Kemudian oleh pemerintah dimerger menjadi satu, menjadi Bank Syariah Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya agar Bank Syariah ini bisa semakin besar, semakin kuat permodalannya, dan bisa semakin go global. Karena visi kita adalah menjadi top 10 global bank. Jadi kita sudah bukan lagi di kancah nasional, tapi tujuan kita mendirikan Bank Syariah Indonesia ini untuk global, untuk internasional seperti itu. Jadi Bank Syariah Indonesia itu hasil mergeran dari tiga bank. Nah, mungkin Mbak Lina juga perlu ketahui dan pemirsa juga perlu ketahui bank-bank syariah lain seperti apa. Di Indonesia ini banyak bank syariah, Mbak, seperti itu. Kita sama-sama bank syariah itu saling menguatkan, saling mensupport. Karena kalau boleh dibilang market share bank syariah ini di Indonesia masih sekitar 7%, jadi masih sangat kecil sekali dibandingkan dengan bank konvensional. Kalau nggak salah saat ini itu ada 13 atau 14 bank umum syariah lah. Jadi bank syariah, bank umum syariah itu ya ada BSI, mungkin ada BCA Syariah, Sinarmas Syariah, Panin Syariah, banyak sekali. Kemudian masih ada juga unit-unit usaha syariah, bank-bank syariah yang masih menginduk ke sebagai satu divisi gitu. Kemudian juga jangan lupa ada juga BPRS, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, itu jumlahnya juga ratusan di Indonesia ini. Jadi banyak bank syariah yang lembaga keuangan syariah, juga ada koperasi juga, BMT yang semuanya menggerakkan di sektor ekonomi syariah. Itu saya dengar juga di Bank BSI itu juga ada melayani KUR atau kredit usaha rakyat. Nah itu ditujukan untuk rakyat menengah ke bawah atau menengah ke atas? Oh baik, jadi KUR itu kan suatu produk dari pemerintah ya Mbak. Jadi memang pemerintah itu kan memberikan subsidi kepada masyarakat melalui penyaluran pembiayaan yang diamanahkan kepada bank-bank yang memang sudah dipilih oleh pemerintah. Salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia. Kita juga mendapatkan amanah untuk menyalurkan KUR dari pemerintah. Nah, segmennya mana? Tentunya segmen yang memang setelah kita lakukan verifikasi, segmen yang memang layak untuk dibiayai gitu. Jadi usaha mulai dari KUR itu mulai dari yang KUR kecil ya, mulai dari angka 5 juta sampai 100 juta ya, kemudian di atas 101 juta sampai dengan 500 juta. Jadi bisa kita biayai. Tergantung nanti mana Pak segmen yang mau ini, untuk menengah ke bawah, menengah ke atas, ya semua yang memiliki usaha yang memang kita layak biayai dan sesuai dengan ketentuannya ya bisa kita berikan. Jadi nanti kita pada saat nasabah pengajuan KUR itu kita akan survei Mbak, kita akan lihat kelayakan usahanya, kemudian kemampuan usahanya. Kita lihat Bapak ini punya usaha katakan air minum isi ulang gitu ya. Kemudian setelah kita analisa, Bapak ini kebutuhannya mungkin untuk ekspansi bisnisnya, untuk buka ini kebutuhannya hanya sekitar 50 juta, ya kita berikannya 50 juta. Seperti itu. Berarti untuk semua kalangan ya Pak ya? Semua kalangan. Tentunya untuk usaha yang masih berkembang ya, yang masih awal dan berkembang. Kalau yang usaha-usaha sudah besar ya kita sudah tidak pakai KUR lagi.
Ya nanti Beda bisa, di sistemnya. betul. KUR itu kan kita segmennya UMKM. Ya, seperti itu. Berarti untuk mereka yang belum mulai usaha, baru mau mulai usaha itu bisa pinjam atau tidak? Bisa, bisa. Jadi nanti kita akan lihat ya, lihat kemudian apa istilahnya, basicnya dia itu dia pengen usaha apa, punya skill gak dulu, kemudian seperti itu. Kalau dia awal-awal hanya gambling, istilahnya datang, Pak saya datang saya kira-kira mau buka usaha ini Pak, ya tidak bisa tentunya, kan karena ini juga amanah juga dari pemerintah, maka kita harus salurkan sebaik-baiknya. KUR ini kan nanti apa ya istilahnya, betul-betul kita manfaatkan untuk pengembangan ekonomi umat gitu, ekonomi rakyat gitu, sehingga harus tepat sasaran gitu Mbak Lina. Berarti yang menentukan itu BSI sendiri atau ada campur tangan pemerintah? BSI, jadi BSI. bank-bank yang sudah diamanai oleh pemerintah untuk menyalurkan KUR itu nanti mereka yang akan melakukan verifikasi ya untuk melihat kelayakan usaha nasabah seperti itu. Jadi biasanya nasabah-nasabah yang kita biaya itu nasabah yang dia sebelumnya sudah punya usaha nih, kemudian mau dikembangkan. Misalnya dia, Pak, saya tadinya misalnya tukang bakso, kemudian ada ini gerobaknya sudah tidak bisa digunakan, mau memperbarui bisa seperti itu. Tapi kalau dari nol kita baru mulai ya itu kita belum bisa. Memang dia harus punya basic usahanya dulu seperti apa. Seperti itu. Ini kan pasti ada tujuannya itu. Bank, Tujuan apa? tujuannya berdirinya bank itu loh. Oh iya, semuanya pasti punya Iya, tujuan. itu kan. Tapi saya dengar itu di BSI itu ada, misal ada seseorang yang baru mau mulai usahanya, itu apa namanya, bisa dapat monitoring dari BSI sendiri. Misalkan saya mau buka usaha baru, nah itu pinjam di BSI dengan kredit usaha rakyat tadi, itu bisa mendapatkan monitoring dari BSI. Apa benar? Tadi saya sebutkan Mbak, yang memang usaha yang kita biayai itu yang sudah punya basic usaha dulu. Jadi kalau mungkin dia baru mulai usaha, belum belum pernah berpengalaman sebelumnya, kita memang tidak ke segmen seperti di situ. Jadi mungkin yang dimaksudkan Mbak Lina tadi mungkin pendampingan gitu ya, pendampingan. Nah kalau pendampingan itu ya kita pastinya setiap nasabah kita itu semuanya kita dampingi Mbak. Jadi yang kita salurkan pembiayaan itu tidak serta-merta kita setelah berikan fasilitas pembiayaan kita lepas, enggak seperti itu. Jadi sebenarnya kalau di bank syariah dan di bank konvensional kita bedakan ya, bank syariah itu kebutuhan tujuannya dari nasabah itu harus jelas seperti itu. Pak saya mau beli mobil maka kita belikan mobil gitu. Pak saya butuh rumah maka kita belikan rumah gitu. Pak saya mau butuh usaha, usahanya untuk apa? Untuk beli barang dagangan, ya kita belikan barang dagangannya. Untuk investasi misalnya untuk bangun gudang, kita belikan material bangunannya. Sehingga makanya di bank syariah dan di bank konven itu perbedaannya di situ. Kalau di bank konven mereka masih menggunakan pinjam meminjam uang gitu, sehingga hasilnya itu kan bisa kita sebut sebagai bunga riba. Sedangkan kalau di bank syariah banyak akad yang kita gunakan itu merubah jual beli. Meskipun ada juga yang kita menggunakan akad ijarah, akad musyarakah, mudharabah juga ada. Seperti itu. Nah, tapi kan ini kita membahas tentang peran BSI. Nah, BSI sendiri itu sudah ada kontribusinya, itu sudah ada yang dilakukan tuh apa saja Pak Oh untuk Indonesia? baik. Ya tentunya kalau Bank Syariah Indonesia ini ya tentunya sangat memberikan manfaat untuk stakeholder ya. Seluruh stakeholder dari Bank Syariah Indonesia, mulai dari pemerintah, para nasabah, para pemegang saham dan lain sebagainya. Bank Syariah Indonesia itu mungkin kalau kita berikan gambaran di tahun 2023 ini saja, itu kemarin kita menyalurkan zakat itu sampai dengan 173 miliar melalui Badan Amil Zakat Nasional. Itu adalah sejarah terbesar di Indonesia. Sebuah institusi memberikan zakat perusahaan dan karyawannya sebesar 173 miliar. Di tahun sebelumnya, di tahun
2022 itu kita menyalurkan kurang lebih 124 miliar atau berapa. Dan di tahun 2021 saat BSI berdiri itu kurang lebih 92 miliar. Jadi di situ saja sudah kelihatan bahwa BSI ini betul-betul memberikan kontribusi yang nyata gitu, yang nyata untuk perkembangan terutama ekonomi, apalagi yang kita salurkan adalah zakat ya, yang tentunya akan bermanfaat untuk masyarakat banyak seperti itu. Dan kita juga punya cita-cita kita menjadi top 10 global bank ya, tentunya kita juga ingin bahwa kedepannya Indonesia ini, masyarakat Indonesia yang menggunakannya semuanya bank syariah gitu. Tidak harus di BSI tapi di bank syariah manapun gitu loh. Menggunakan sudah bank syariah karena bank syariah semuanya sudah di mana-mana, dan bank syariah itu kan kita kita menerapkan prinsip-prinsip syariah yang dimana syariat Islam yang semuanya itu insya Allah sesuai dengan ajaran dan manfaatnya itu sangat nyata gitu, sangat bermanfaat untuk kita semua lah. Prinsip keadilannya juga jelas seperti itu. Sudah jelas syariahnya Pak. Ini kan meskipun masyarakat Indonesia itu kan mayoritas Muslim, namun betul. Kan ada kan ya Pak, seseorang itu yang sama aja bank konvensional sama syariah sama-sama ada bunganya, yang nggak bisa dikasih pengertian, itu bagaimana Pak? Nah itulah tantangan kita di bank syariah, bahwa sekarang literasi tentang perbankan syariah itu juga masih sedikit sekali. Tapi bagaimana kita teman-teman yang saat ini berjuang ya, kalau kita boleh bilang itu ya, kita ini mujahid di ekonomi syariah gitu kan. Jihadnya itu kan jihad gak harus di perang, di sektor mana aja bisa. Ya kita ini sekarang jihad di sektor ekonomi gitu, untuk mensiarkan syariah, ekonomi syariah gitu. Kalau misalnya Mbak Lina tanya bagaimana masyarakat yang sama aja, itu sudah dari dulu Mbak. Pada awal-awal saya waktu itu masuk bergabung mulai di Bank Syariah di tahun 2007 itu awal-awal kita susah sekali menjelaskan ke warga masyarakat gitu ya, nasabah-nasabah baru, Pak ini syariah. Kalau sekarang itu sudah lebih lebih enak gitu. Bank Syariah udah sangat-sangat lebih enak lah, karena orang-orang sudah berbondong-bondong sendiri nyari bank syariah. Kalau sekarang, kalau zaman dulu kita masih betul-betul menjelaskan gitu. Lalu kalau kita ditanya sama aja ya, kita kembali lagi, kita ngikutnya kan fatwa MUI kan gitu. Fatwa MUI udah jelas menerangkan bahwa bunga bank konvensional itu adalah riba dan itu haram gitu loh. Nah kalau kita sudah nggak mengikuti fatwa MUI, lalu ulama mana lagi yang mau kita ikutin kan gitu kan. Seperti itu kan sudah ada fatwanya gitu. Majelis ulama itu kan betul-betul dari ulama-ulama yang memang sudah ilmunya sudah sangat mumpuni gitu loh. Jadi kalau masih banyak yang menyamakan ya, kita tetap ikhtiar aja Mbak, kita tetap ikhtiar. Bahkan kalau saya bilang di Quran pun ya, di Al-Baqarah ayat 275 kan, dalika bi'annahum yaquluna bai'u misla riba kan gitu kan, wa halallahu bai'a wa harama riba gitu. Dan mereka itu mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan sebelum jauh ada bank konvensional, Allah itu di ayatnya itu sudah menyatakan bahwa akan ada orang yang menyangkal gitu loh, bahwa jual beli itu sama dengan riba gitu udah. Jadi kita tugas kita, apalagi juga Mbak Lina mungkin kuliahnya di ekonomi Islam ya kita tugas kita ya kita tetap terus untuk mensiarkan pelan-pelan, insya Allah kita yakin suatu saat bank syariah ini yang akan menjadi bank terbesar di Indonesia. Karena kita percaya mayoritas rakyat Indonesia ini masyarakat Muslim, bahkan tidak di negara Indonesia saja, di negara luar bank syariah itu juga diterima dengan baik gitu. Karena prinsip syariah itu memang lebih adil. Itu tadi termasuk kendala dan tantangan yang sangat luar biasa yang dihadapi sama orang-orang itu ya Pak ya. Mungkin ada ini lain, Pak?
perjuangan lah, bentuk perjuangan. Kita kalau semua hidup gak ada tantangannya ya sama aja. Kalau sekarang kita mendengarkan pro kontra itu biasa. Kalau kita harus ada misalnya Mbak Rina nanti ketemu misalnya orang, wah podo wae ya enggak, kita enggak perlu emosi, kita coba jelaskan, kita punya keyakinan gitu kan. Kita punya keyakinan ya betul ini, yang penting kita bisa mensiarkan ke teman-teman dekat dulu, ke keluarga dan lain sebagainya seperti itu. Tadi kendala dari masyarakat, mungkin ada kendala dari pemerintah? Enggak ada. Alhamdulillah pemerintah Indonesia saat ini sangat support dengan perbankan syariah. Maka salah satu bentuknya yaitu tadi mendirikan Bank Syariah Indonesia. Itu adalah tujuannya dari pemerintah adalah agar bank syariah ini menjadi perbankan syariah yang besar gitu yang di Indonesia. Potensinya sangat luar biasa. Gimana kalau Mbak Lina sendiri sama perbankan syariah sudah mantap belum? Insya Allah Pak. Sudah, alhamdulillah. Sudah punya rekening bank syariah? Belum. Nah, harusnya sudah mulai sudah buka rekening bank syariah gitu. Kan jurusannya kuliahnya di manajemen bisnis syariah. Nah, manajemen bisnis syariah. Kalau masih menggunakan bank konven ya masih malu. Kan bank syariah sudah ada di mana-mana. Sama Mbak, saya sebelumnya juga di bank konven gitu. Jadi istilahnya dulu juga mempraktekkan ekonomi konvensional. Ketika kita sudah mendapat bahasa kita dulu, teman-teman kita dapat hidayah untuk bersyariah ya kita sudah tinggalkan itu. Kita sudah sekarang ya jalannya kita menggunakan perbankan syariah. Perbankan syariah apa Pak? Loh semuanya ada kok, fasilitasnya ada. Mobil bankingnya ada, ATM-nya di mana-mana kan gitu kan. Istilahnya mau transfer, mau tarik, mau setor, mau tarik di Alfamart bisa, mau tarik tanpa ATM bisa. Jadi sudah nggak ada lagi alasan teman-teman untuk tidak menggunakan bank syariah. Kalau mungkin, wah Pak, mohon maaf Pak, di tempat saya nggak ada bank syariah. Lah Bapak kan tinggal datang sekali, habis itu transaksi bisa pakai mobile banking, gitu. Lah kalau narik tunai gimana Pak? Kita banyak kerjasama dengan ATM bank konvensional, bisa narik di situ tanpa biaya kan gitu. Di semua ATM. Contohnya misalnya kayak BSI di ATM narik di ATM Mandiri kita tanpa biaya Pak. Gitu. Jadi kita memanfaatkan fasilitas mereka untuk bisa ngambil uang. Tercampur nggak Pak uangnya? Oh, enggak, beda. Jadi itu kita hanya menggunakan fasilitas mereka, tapi secara akuntansinya itu sudah beda. Kita bank sendiri, sana sendiri. Jadi kita menggunakan fasilitasnya. Misalnya kita di suatu tempat yang di situ tidak ada ATM-nya Bank Syariah Indonesia, bisa ngambil di Alfamart, kan gitu. Jadi semuanya sudah apa ya? Semua kebutuhannya itu sudah terakomodasi lah oleh perbankan syariah seperti itu. Kantor bank syariah yang ada di Blora ini sudah ada sejak kapan ya Pak? Saya kok nggak tahu. Kita sudah berdiri baru 4 bulan lah, kurang lebih 4 bulan ya. Di akhir Desember lah. Akhir Desember kita baru grand opening di Blora ini. Seperti itu. Berarti belum ada ATM yang seperti kecamatan Saat ini belum. Saat ini masih hanya di beberapa titik, tapi para nasabah BSI kan nggak perlu khawatir, bisa narik di ATM Mandiri tanpa biaya, bisa ngambil di Alfamart juga dan lain sebagainya. Misalnya butuh cash ya, uang cash ya seperti itu. Berarti habis ini langsung buka rekening syariah ya, BSI ya. Insya Allah Pak. Nah, harusnya gitu sebagai mahasiswa manajemen bisnis syariah. Ya harusnya mempraktekannya ya bank syariah seperti itu. Nah, itu tadi beberapa pelayanannya bank syariah ya Pak ya. Itu untuk cara bank syariah sendiri ini kan masih banyak permasalahan ekonomi di Indonesia. Nah mungkin ada yang salah satu atau beberapa yang sudah diselesaikan atau baru akan ada targetnya dari BSI sendiri? Kalau masalah ekonomi Indonesia ya masalah makro ya dimanapun bankan syariah perbankan itu kan tujuannya juga untuk ekonomi ya, untuk pengembangan ekonomi. Makanya kita ada penyaluran pembiayaan untuk usaha, tidak hanya
KUR, kita ada mikro, ada SME juga. Itu kan tujuannya untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Jadi bagaimanapun ya tujuannya kita juga pastinya akan berkontribusi ke pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berarti ini BSI sudah mendukung jenis usaha apa saja ya Pak? Semua jenis usaha selama itu sesuai dengan syariat Islam bisa kita biayai. Nah, jadi misalnya contoh Pak, bedanya bank konven sama bank syariah seperti apa? Yaitu sektor usaha kita bedakan. Misal, bank konven ini ada nasabah datang, Pak saya datang Pak, saya punya peternakan babi. Saya butuh usaha 100 juta. Sama bank konven kasih nggak? Selama menguntungkan kasih. Kan gitu kan? Kalau di bank syariah nggak bisa, usahanya bukan usaha yang halal, kita tidak bisa biayai. Di bank konven mungkin ada nasabah datang, Pak saya jual distributor minuman keras, bisa kita biayai nggak? Oh bisa. Ya, kalau di bank syariah nggak ada. Usaha yang kita biayai harus sesuai dengan syariah Islam. Berarti semua usaha yang pokoknya harus halal. Iya, halal, tidak menyalahi syariat, makanya gitu. Jadi uang yang nasabah, nih misal contoh gini, Mbak Lina punya nabung di bank syariah kan gitu. Yang kita salurkan di pembiayaan itu uangnya siapa sih? Masyarakat. Uangnya masyarakat, betul. Kalau Mbak Lina punya uang, ditaruh di bank, disalurkannya ke hal-hal yang baik, enak nggak? Enak ya Pak, senang juga. Senang ya. Coba kalau Mbak Lina punya uangnya ditaruh di bank konven, ternyata di bank konven digunakan untuk usaha yang tidak sesuai syariah, ikut nanggung dosanya nggak? Oh ikut nanggung berarti ya Pak ya? Ya, seperti itu. Coba diinikan sendiri. Sawah di bank syariah itu sudah sudah mengakomodir semua lah. Tapi kembali lagi kalau saya sama teman-teman yang di bank syariah, kita syiar, kita tapi hidayah yang memberikan ya Allah seperti itu. Kita nggak bisa, orang yang apalagi orang sekarang itu kan merasa semuanya berilmu kan gitu. Begitu dikasih masukan, sama aja ya nggak apa-apa, kita tetap syiar aja. Saya yang sudah mempraktekkan kok, saya dulu orang konvensional kok, dan sekarang bisa berhijrah ke syariah kan gitu. Dulu waktu awal Mbak Lina, sebelumnya kita sebelum di BSI ini di Bank Legasi Syariah kan dari 3 bank itu ya, di bank konvensionalnya kita BUMN, kemudian bank syariahnya unit usaha kita spin off. Kita ditawari itu mau kembali ke bank konven, ya kan, kembali ke induknya ke bank konven, statusnya pegawai BUMN, ya kan, atau di bank syariahnya. Di bank syariahnya Baji jadi anak perusahaan. Wah kita udah nggak peduli itu mengenai status BUMN atau apa, rezeki yang memberikan Allah. Kita percaya itu, alhamdulillah pada saat itu 97% karyawan bertahan tetap di bank syariah. Berarti ini udah nggak ada alasan lain lagi untuk teman-teman Inspira untuk tidak menggunakan bank syariah bagi yang muslim, itu sudah disediakan. Nah, tidak hanya untuk muslim, bank syariah bisa digunakan untuk siapapun. Untuk siapapun yang ingin istilahnya dananya dikelola dengan syariah, nasabah kita gak hanya muslim, Mbak, non muslim pun banyak gitu. Jadi bank syariah itu bukan hanya untuk muslim tapi semua kalangan gitu. Betul. Dan kita membiayai membiayai non muslim ya, kita biayai juga selama dia punya usahanya layak kita biayai, kita berikan gitu loh. Jadi yang membatasi itu adalah produknya yang halal atau haram, tapi masyarakat siapapun boleh untuk bergabung menjadi nasabah di bank syariah seperti itu. Terima kasih untuk penjelasan dan sama-sama Mbak Lina, juga pemirsa Inspira ya, mungkin lebih kurangnya kalau ada salah-salah kita mohon maaf ya, karena tentunya masih banyak juga yang perlu dikoreksi dari apa yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya kita mohon maaf, saya mohon maaf. Nanti misalnya teman-teman atau pemirsa ingin lebih jelas lagi mengenai perbankan syariah, nanti bisa datang ke BSI terdekat dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih Pak, semoga sama-sama sukses selalu untuk podcast Inspiranya. Baik, untuk podcast hari ini
kita cukupkan sampai di sini. Semoga podcast pada episode hari ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman Inspira semuanya. Amin. Dan jangan lupa saksikan podcast Inspira selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Lina ya. Sukses selalu. Tetap semangat ya sebagai mahasiswa ekonomi syariah. Harus tetap mensiarkan juga ekonomi syariah dan perbankan syariah. Kan generasi selanjutnya nanti. Ya kan. Doanya mohon. Amin.